Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal puasa sudah mau selesai ini ya, tapi semangatnya luar biasa. Saya ulang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatan habis buka ya, semangat. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an, amin. Bapak Ibu hadirin jamaah salat Isya yang dimuliakan Allah, merupakan sebuah kewajiban mengucapkan syukur alhamdulillah ala kulli hal sebagai tanda kita hamba yang beriman dan bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah. Apalagi kita masih diberikan kesempatan sampai malam ini masih bersimpuh di tempat yang mulia dalam rangka menyempurnakan puasa Ramadan kita dengan qiyamul lail. Ini adalah merupakan nikmat yang tak terhingga, tidak bisa dibayar dengan apapun, karena janji Allah sudah sangat pasti. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Ini jadi sahaja anu puasa di bulan Ramadan karena iman ke Allah. Teka hati Pak, bisik-bisik. Barang siapa yang beriman kepada Allah ya, barang siapa yang berpuasa karena iman kepada Allah, yakin bahwa ini adalah perintah Allah dan yakin ini merupakan rukun Islam, wahtisaban, mengharapkan ridho daripada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Ini Pak, ghufira lahu, kata Allah, akan diampuni dosanya, ma taqaddama min dambi, dosa anu geus berlalu. Bayangkan, itu sesuatu yang sangat-sangat, karena kita sadar betul kalau kita ini tidak terlepas dari dosa, lupa dan salah, entah itu disengaja maupun tidak. Maka tidak ada satu orang pun yang tidak berdosa terkecuali Rasulullah, karena sudah dimaksud dan sudah dijamin. Kita apa jaminannya? Asuransi gak bisa cover Pak. BPJS apalagi. Karena itu maka kita harus bersungguh-sungguh. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan para pengikutnya, yang dengan demikian risalahnya sampai kepada kita dan kita berharap kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, malam ini adalah malam evaluasi ya. Setelah kita melaksanakan ujian ya, melaksanakan kewajiban, kita evaluasi kekurangannya di mana. Siapa tahu sahanu nyaho tahun harap masih diberikan kesempatan.
Karena tadi sudah disampaikan bahwa malam ini malam terakhir Ramadan. Malam terakhir Qiyamul Lail, malam terakhir tarawih. Kalau Qiyamul Lail masih ada ya, tarawih ya. Karena kalimat tarawih ini adanya di bulan Ramadan ya. Nah, karena ini malam evaluasi, berarti kita harus banyak merenung malam ini. Apalagi tadi disampaikan, saya sangat apresiasi ya, merasakan kenikmatan kebersamaan di masjid selama beriktikafnya luar biasa, Pak. Di sisi lain orang sibuk mencari, mempersiapkan dengan kebutuhan duniawinya. Di sisi lain kita sibuk menikmati kenikmatan beribadah kepada Allah. Masya Allah ya. Ini yang harus menjadi motivasi berkembang terus. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan keutamaan Ramadan, saya yakin dari awal Ramadan sudah disampaikan bagaimana keutamaan-keutamaan yang luar biasa yang dimana Allah tidak pernah diberikan di luar Ramadan. Coba bayangkan, Allah paham dengan umat Muhammad yang umurnya pendek-pendek, usianya pendek-pendek, antara 60 sampai 70, tapi dosanya banyak-banyak, gitu kan? Sehingga Allah berikan Ramadan untuk apa? Menghapus, menggugurkan dosanya hanya dengan puasa. Dengan apa lagi? Dengan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Jadi bersyukur kita nih, panggilannya untuk orang-orang yang beriman. Bukan bukan man shoma ramadhana islaman wa ihtisaban, bukan. Imanan wa ihtisaban. Maka ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Mohon maaf nih Pak DKM, ini suara terakhir ya. Jadi udah serak udah mau habis-habisan ya. Insya Allah masih bisa bersilaturahim. Nah, ini yang harus kita perhatikan, yang harus kita evaluasi, bahwa selama ini Ramadan ini dengan Ramadan yang lalu, adakah peningkatan? Oh, tahun yang lalu kita bisa baca Al-Quran hatam 1 kali. Harusnya tahun ini paling tidak 1,5 atau 2 kali. Berarti ada evaluasi, ada peningkatan. Oh, tahun lalu kita iktikafnya masih belum maksimal. Malam ini Ramadan ini dimaksimalkan, atau mungkin Ramadan yang akan datang ketika Allah berikan kesempatan. Kalau nggak dievaluasi, saya yakin walaupun Ramadan terus berlalu, 40 kali, 50 kali Ramadan berlalu, tidak ada perubahan, terus begitu. Sama hanya dengan perusahaan, ketika tidak ada evaluasi, ya begitu-begitu saja. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, sampai dalam sebuah keterangan disampaikan, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan. Seandainya tahu nyaho umatku apa anu aya di bulan Ramadan ya, maka dia akan minta Ramadan ini kullaha Ramadan, selamanya Ramadan. Jadi kalau orang beriman hafal betul kata Rasulullah apa yang terkandung dalam bulan Ramadan, keutamaannya. Bayangkan kita melakukan amalan-amalan wajib, Allah lipat gandakan sampai yudhaiful liman yasha. Ketika kita melakukan amalan-amalan sunnah, Allah akan lipat gandakan sampai seperti amalan-amalan wajib. Begitu hebatnya, bahkan setiap huruf-huruf Al-Quran. Yang lebih istimewa lagi, puasanya. Karena puasa adalah ibadah yang khusus, yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Walaupun sahur bareng, buka bersama, kita tidak tahu perjalanan selama puasanya, entah dia tergoda atau tidak.
Beda dengan puasa, oh si bulan ini berangkat maghrib tadi berjamaah kelihatan, isanya datang. Tapi kalau puasa, wah si bulan ini kayaknya lemes puasa nih. Si bulan ini kayaknya seger banget di sore-sore. Jangan-jangan. Maka kata Allah, as-saumu li wa ana ajzibihi. Puasa adalah milikku, sehingga pahalanya tidak Allah nampakkan. Kalau sholat berjamaah berapa pahalanya Pak? 27 derajat, ya, bukan Celcius, ya, 27 derajat tingkatannya. Tapi kalau puasa, kata Allah, milikku dan aku hanya hambaku yang tahu. Maka akulah yang khusus memberikan pahalanya kepadanya. Sehingga Allah motivasi dengan apa? Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan, aku ampuni dosanya. Sahajal ma'anu qiyamul lail di bulan Ramadan, aku maafkan dosanya. Bayangkan sehebat itu. Tidak cukup sampai di situ, Allah masih berikan bonus yang sangat luar biasa di 10 terakhir bulan Ramadan. Apa kira-kira Pak? Malam Lailatul Qadar. Masya Allah. Malam yang tidak ditemukan di umat-umat sebelumnya. Kalau puasa ada Pak. Maka kata Allah, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti aku mewajibkan orang-orang sebelum kalian. Maka kita sering dengar yang namanya puasa Nabi Daud, ya Pak. Puasa Nabi Daud ada. Bagaimana puasa Nabi Daud? Sehari puasa, sehari buka. Puasa buka. Kalau diakumulasikan, kira-kira setahun berapa bulan puasa Nabi Daud? 6 bulan Pak. Berat apa berat? Berat Pak. 1 bulan aja masih banyak nu bocor. Ini 6 bulan. Allah kasih 1 bulan, sudah begitu Allah kasih barang dikasih diampuni dosa. Dikasih lagi malam Lailatul Qadar yang dimana seseorang ketika melakukan ibadah di malam Lailatul Qadar tersebut sama seperti 1000 bulan. Kalau dihitung secara umum 83 tahun beribadah kepada Allah. Usia kita kira-kira sampai tidak? Belum tentu. Tapi pahalanya sudah dapat pahala 83 tahun. Bayangkan. Maka kata Rasulullah, kalau sudah diberikan keutamaan, diberikan stimulus, diberikan motivasi sebesar itu, masih saja lalai, masih saja tidak termotivasi, masih saja ogah-ogahan, naon deui nu kudu kuring ditawarkeun cek Allah teh kitu. Coba naon deui nu kudu ditawarkeun? Malam Lailatul Qadar aya, ya. Puasa selama 1 bulan mendapatkan ampunan Allah. Qiyamul lailna mendapatkan ampunan Allah. Pahalana dilipat gandakeun. Huruf bacaan Al-Qur'annya setiap huruf tidak 10 lagi, tapi yudhaiful liman yasha. Masih gak termotivasi, masih tidak meningkat. Cek Allah bingung naon deui penawaran teh. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena insya Allah kita sudah mendapatkan informasi dari Kementerian Agama bahwa Idul Fitri jatuh pada tanggal 1 Syawal. Ya pasti kalau itu ya. Maksudnya harinya Idul Fitri jatuh pada hari Senin, insya Allah. Berarti bareng Pak, ya. Bareng sama siapa? Ya sama saudara kita, sama-sama kita berlebaran, ya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir ya, ini untuk menyempurnakan puasa kita. Kata Rasulullah, man shoma Ramadan summat ba'hu sittan min Syawal. Barang siapa yang puasa Ramadan kemudian menyambung dengan puasa di bulan Syawal 6 hari, maka dia seperti puasa selama 1 tahun. Masya Allah. Berarti melebihi puasa Nabi Daud Pak, hanya dengan 6 hari.
Maka para ulama memberikan kemudahan, memberikan keterangan yang 6 hari ini tidak harus selesai sholat Id besoknya puasa. Apalagi kita masih banyak tamu, bisa dilakukan dengan dicicil, Pak, Masya Allah. Jadi bukan cuma mobil dan motor yang dicicil, puasa dicicil, segitu hebatnya. Bayangkan saya, makanya kata Allah, apalagi yang harus ditawarkan? Sampai puasa Syawal yang 6 hari bisa dicicil selama 30 hari. Dengan Senin Kamis kira-kira cukup nggak, Pak? Cukup. Nah, karena cukup, kira-kira sanggup nggak, Pak? Cukup ya. Saya jadi kalau sudah jangan sanggup, cukup ya. Harus janji itu. Insya Allah ya, Insya Allah. Jadi yang misalnya kita masih punya kodok, bagi ibu-ibu puasa kodok, tapi insya Allah Syawalnya dapat karena masih di bulan Syawal. Nanti dicicil ketika tamu sudah pulang, anak-anak kita, tamu kita sudah pada pulang, baru besoknya puasa ya. Jadi jangan ketika ada tamu puasa, karena kita juga menghormati tamu wajib. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Anak kita ketika berkunjung ke kita adalah tamu yang harus dihormati. Ya, yang harus dihormati. Sehingga puasanya bisa diundur, kata para ulama demikian. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi marilah kita maksimalkan malam ini untuk yang tadi Al-Qur'annya belum dihatamkan ya, berikan ya. Dihatamkan ya, insyaallah nih malam yang penuh dengan keberkahan kita sempurnakan dengan banyak baca Al-Qur'an dan banyak-banyak doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni, atau fa'fu anna. Ya Allah yang Maha Pengampun, yang suka, yang cinta dengan keampunan, maka ampunilah dosaku. Dan dilanjutkan dengan doa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Insyaallah doa ini sudah hafal, maka perbanyak doa ini ya. Perbanyak doa ini, insyaallah ketika Ramadan berlalu, Idul Fitri datang, maka kita seperti bayi yang baru lahir dari rahim orang tua, dosanya bersih. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan ini namanya juga Tanbihul Ghafilin, mengingatkan ya untuk evaluasi ke depan. Siapa tahu Allah masih berikan kesempatan kepada kita untuk bisa bertemu Ramadan kembali. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.